Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Septian, dan kali ini saya akan mereview lagi satu buah LED, yang mana LED ini merupakan LED solar light ya, atau bisa kita sebut dengan LED tenaga surya ya. Dan harganya cukup terjangkau, dan saya yakin kalian yang sering scroll-scroll di Tokopedia ataupun e-commerce yang lain, kalau kalian cari lampu PJU solar cell ya, atau lampu PJU tenaga surya, pasti nongol barang yang satu ini ya. Tapi kalau kita bisa lihat lebih dekat ya, ini dia. Pasti ini nongol paling pertama. Kenapa? Karena harganya cukup terjangkau. Dan juga dia punya spesifikasi watt yang menurut saya lumayan besar ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengulas di sini ya, mulai dari boxnya. Ini boxnya hanya seperti ini yang saya dapatkan ya, solar light, private street lamp without electricity. Jadi memang ini tanpa kelistrikan apapun ya, tenaga surya seperti yang saya katakan tadi. Di sini speknya 180 watt dengan yang penting ya, IP protection rating IP65 ya. IP65 berarti dia tahan debu dan juga tahan air yang jelas. Itu di sini ada time switch, intelligent light control, human body induction ya, spek-speknya seperti ini. Dan di belakang ini banyak sekali keterangan yang kalian bisa perhatikan ya. Ada 3 mode yang dijelaskan, kemudian deskripsi produk ya, dan lain sebagainya. Dan saya nggak akan bahas unboxing ya, karena unboxing itu sudah terlalu menjamur kontennya. Di sini saya akan lebih ke review secara real, bagaimana kualitas barangnya, berapa harganya, kemudian nanti pemasangan dan juga hasil akhirnya apakah sesuai harapan atau tidak. Dan oke, untuk LED solar light ini dia, kita bahas dari kelengkapan yang didapatkan ya. Yang pertama kita dapat ini dia, barang atau komponen utamanya ya, seperti ini. Kemudian ada lagi di sini bracket, satu buah bracket ya, satu buah bracket, dan juga ada remote beserta baterainya. Dan juga ada feature beserta baut 4 biji. Oke. Kita bisa dapatkan ini semua lengkap sekali dengan harga yang cukup terjangkau. Ada di kurang lebih range-nya 160.000 sampai 200.000-an lah ya. Kita bisa dapat LED 180 watt tenaga surya dengan kelengkapan seperti ini ya. Dan di sini saya akan review mulai dari kualitas bahannya dulu ya. Kualitas bahannya ini plastik dan cukup ya, hanya cukup, sekali lagi cukup solid, tidak terlalu solid ya, cukup solid. Ini mungkin bahannya plastik ABS ya.
Jadi review yang saya berikan ini objektif ya, nggak saya lebih-lebihkan, nggak saya kurang-kurangi. Dan saya kurang beruntung karena saya dapat ada crack di sini, pecah. Ya, saya nggak tahu apakah memang pecah dari toko atau di pengiriman, saya nggak tahu. Yang jelas yang saya dapatkan apes seperti ini. Ada pecah atau retak seperti ini. Kemudian ada lagi di belakangnya, ini adalah panel suryanya, panel tenaga surya atau solar cell-nya. Ya, ada di sini. Kemudian di sini ada switch on off, ada sensor cahaya dan juga sensor gerak. Ya, nih kalian bisa lihat. Oke. Untuk jumlah LED-nya, ini kalau kita mengacu di keterangan yang ada di box, ini ada 160 pieces atau 160 mata dengan tipe SMD, dan warna temperaturnya saya pilih yang 6500 Kelvin. Jadi putih agak kebiru-biruan. Kita lanjut untuk melihat bagaimana kualitas bahan dari bracket atau tiang penyangganya. Ini sama dengan di LED-nya, menggunakan plastik ABS, dan ini cukup solid. Ingat ya, hanya cukup solid ya. Jadi untuk harga segitu memang kita nggak bisa mengharapkan dapat kualitas yang luar biasa ya. Jadi ini hanya sekedar cukup saja. Oke, ini dia. Dan untuk remote ada berapa tombol di sini? Ada tombol auto, ada 30 second, 50 second, 80 second, on off, dan juga untuk mode full 100% terang dan 50% terangnya. Ya. Mungkin untuk reviewnya ini ya sudah cukup kali ya. Kalian bisa menilai sendiri apakah kualitas ini cocok untuk kalian atau tidak. Dan sekarang kita coba pasang lampu ini. Oke, sekarang kita ada di segmen pengetesan, di mana lampu PJU LED tenaga surya ini sudah terpasang. Dan kalian bisa lihat sekarang gelap gulita, sumber cahaya hanya ada di belakang kamera dan juga di belakang saya, serta di kanan saya, di rumah tetangga tepatnya. Dan sekarang lampu akan saya hidupkan dan juga saya akan coba 3 mode yang diklaim ini bisa kita aplikasikan ke lampu PJU ini. Oke, sekarang kita hidupkan, saya tekan tombol on. Oke. Jadi begitu kita tekan tombol on, lampu PJU ini akan menyala 100% kekuatannya ya, atau 100% power dari lampu PJU ini. Dan ini ada sensor gerak, di mana jika saya berada tepat di bawah lampunya dan ada pergerakan seperti ini, maka lampu PJU ini akan terus menyala. Jadi saya akan coba menyingkir sejenak
Dan kita lihat apakah lampunya akan mati atau dia akan menyala 50% ya. Kita tunggu. Oke. Kalian bisa lihat untuk lampu PJU-nya dia menyala hanya 50% saja dari power yang dikeluarkan. Dan kita coba ke bawah lampu apakah dia secara otomatis akan berubah ke full 100% pencahayaan. Nah, oke, kalian bisa lihat ya. Untuk lampu ini memang sensor geraknya cukup sensitif dari pergerakan yang saya lakukan untuk mendekati lampu PJU ini, dan betul ternyata sensornya mendeteksi pergerakan saya dan dia mengeluarkan 100% pencahayaannya. Dan sekarang saya akan coba untuk mode yang berikutnya ya. Sekarang saya tekan tombol, nanti akan saya tunjukkan tombol apa yang saya tekan ya. Sekarang saya akan tinggalkan lampunya. Sebetulnya saya nggak perlu tinggalkan pun bisa ya, asalkan tepat di bawah lampu PJU, saya tidak bergerak, maka sensor cahayanya tidak akan mendeteksi pergerakan apapun. Oke, ini adalah mode selanjutnya ya, di mana pada saat lampu kita tinggalkan atau lampu tidak mendeteksi adanya pergerakan, dia akan secara otomatis mati lampunya. Secara otomatis mati, dan saya akan kembali lagi untuk mencoba mendekati lampu PJU tersebut, apakah dia akan menyala secara otomatis atau tidak. Oke, kalian bisa melihat dengan sangat jelas lampunya bekerja dengan sangat baik ternyata. Untuk sensor geraknya memang luar biasa sensitif. Tadi kalian bisa melihat lampu saya tinggalkan, lampunya mati. Kemudian begitu saya mendekati lampu bergerak, lampu ini mendeteksi adanya gerakan dan dia menyala secara otomatis. Dan powernya sekarang adalah 100% ya, bukan 50% lagi. Oke, dan saya akan coba. Tadi ada 3 mode yang diklaim. Saya akan coba untuk menekan tombol yang lain. Nah, tadi sudah saya katakan, saya tidak perlu pindah pun sebetulnya bisa ya. Artinya tidak usah saya tinggalkan. Lampu ini memang bila mana tidak mendeteksi adanya pergerakan, maka dia akan mati atau dia akan berubah ke mode 50%. Dan ini terbukti. Coba saya akan berikan gerakan yang agak signifikan ya, atau bergerakan yang luas. Coba. Nah, kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan ke mode yang ketiga, yang mana dia akan hidup secara terus-menerus. Ya, kita coba. Oke. Cobalah kita tinggalkan aja. Apakah betul ini adalah mode yang ketiga? Oh, ternyata bukan ya. Ternyata bukan mode yang ketiga. Oke. Coba saya tekan mode yang satunya lagi. Oke.
Oke, ternyata bukan juga. Ini adalah mode yang tadi pertama kita tes, dan sepertinya saya tidak menemukan adanya mode yang ketiga, yang mana mode tersebut adalah sesuai di keterangan dia akan memancarkan cahayanya 100% tanpa adanya kemudian mati ataupun turun ke 50%. Jadi kalau orang Jawa bilang manjer, cahayanya manjer 100%. Saya tidak dapatkan atau saya tidak temukan mode itu di controller atau di remote ini, dan mungkin teman-teman yang sudah pasang produk yang sama, saya ingin tahu apakah kalian juga tidak mendapatkan mode tersebut, atau kalian ngerti caranya supaya bisa mendapatkan mode dia menyala manjer 100% ya. Coba kalian coret-coret deskripsi di bawah. Oke, dan dari semua ini saya ingin berikan kesimpulan. Di awal tadi kita lihat untuk build quality-nya saya katakan hanya sekedar cukup saja. Ya, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang mencolok ataupun tidak ada yang terlalu menarik dari build quality. Tapi ternyata setelah kita pasangkan lampu ini ya, kita atau saya pribadi ini cukup puas dengan hasil yang dikeluarkan oleh produk ini, dimana dari pencahayaan yang saya rasa cukup terang, kemudian sensor cahaya yang baik, dan hanya saja PR bagi saya sendiri adalah saya tidak menemukan mode yang ketiga ya. Dan untuk harga 160 ribuan atau lebih tepatnya di bawah 200 ribu rupiah, kita bisa dapatkan produk ini dengan tadi spek yang sudah saya jelaskan, dan juga kelengkapan yang menurut saya bisa kita gunakan untuk memasang secara plug and play tanpa kita harus membeli lagi di luar paket yang sudah ditawarkan. Menurut saya worth it sekali ya, dengan harga yang cukup terjangkau kita bisa mendapatkan produk yang satu ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari review dan juga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi di video lainnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.